Selamat pagi Bu Atik, saya Catherine dari kelas 9B nomor absen 6. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PAS Fisika. Laporan praktikum. Judul, penghematan listrik. Tujuan, untuk mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan agar pemakaian listrik di rumah bisa digunakan dengan hemat dan efisien. Dasar teori. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Konsep listrik adalah muatan listrik, arus listrik, medan listrik, potensial listrik, dan lain-lain. Listrik digunakan untuk berbagai macam benda seperti mengalirkan listrik ke bola lampu, charge handphone dan laptop, dan lain-lain. Alat dan bahan. 1. Meteran listrik. 2. HP untuk memfoto meteran listrik. Ketiga, buku catatan. Keempat, alat tulis. 5. Laptop. Cara kerja. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Foto meteran listrik yang ada di rumah setiap 10 hari. 3. Catat meteran listrik tersebut. 4. Masukkan data tersebut ke dalam tabel pengamatan. Berikut adalah foto meteran listrik yang saya ambil setiap 10 hari. Berikut juga adalah foto meteran listrik yang saya ambil setiap 10 hari. Berikut adalah foto dinding rumah saya. Berikut ini adalah tabel pengamatan pemakaian listrik di rumah saya. Keterangan tabel pengamatan. Keterangan. P1 sama dengan periode 1 dan seterusnya. Jumlah daya 10 hari sama dengan daya kali jumlah kali 10. Misalkan, daya AC 10 hari sama dengan 400 W kali 110 jam sama dengan 44.000 Watt. 44.000 dibagi 1000 sama dengan 44 kWh. Jadi pemakaian AC dalam waktu 10 hari menggunakan daya 44 kWh. Total pemakaian daya dalam periode 1 sama dengan 175,22 kWh sama dengan 175 kWh. Total pemakaian daya dalam periode 2 sama dengan 181,22 kWh sama dengan 181 kWh. Total pemakaian daya dalam periode 3 sama dengan 164,22 kWh sama dengan 164 kWh. Total pemakaian daya dalam periode 4 sama dengan 150,32 kWh sama dengan 150 kWh.
Total pemakaian daya dalam periode 5 sama dengan 137,02 kWh sama dengan 137 kWh. Berikut ini adalah tabel pengamatan saya, yaitu data penghematan listrik bulan September sampai November 2021. Berikut ini adalah grafik pemakaian listrik di rumah saya. Keterangan grafik. Pada periode 1 ke periode 2 terjadi kenaikan pemakaian listrik sebesar 6 kWh selama 10 hari. Hal ini disebabkan rumah kami kedatangan tamu selama 3 hari, sehingga program penghematan yang kita lakukan agak terganggu dan akibatnya terjadi kenaikan tersebut, atau nilai kenaikan tidak seberapa. Pada periode 2 ke 3 terjadi penurunan pemakaian listrik sebesar 17 kWh selama 10 hari. Hal ini disebabkan kami mulai melakukan penghematan penggunaan AC dan juga hanya memakai peralatan elektronik secara efisien. Pada periode 3 ke 4 terjadi penghematan sebesar 14 kWh selama 10 hari dan kami mulai terbiasa menggunakan alat elektronik secara efisien. Pada periode 4 ke periode 5 terjadi penghematan pemakaian listrik sebesar 13 kWh karena gerakan hemat listrik di rumah kami berjalan dengan baik. Kesimpulannya, selama 5 periode yang kita lakukan dengan penggunaan listrik selama 10 hari, kita berhasil melakukan penghematan dari periode 1 sebesar 175 kWh menjadi 137 kWh pada periode 5, atau penghematan 38 kWh bila dibandingkan periode 1 dengan periode 5. Jadi bila dalam periode-periode selanjutnya, kita bisa menjaga pemakaian listrik di angka 137 kWh, maka dapat diasumsikan penghematan yang kita lakukan 3 kali 38 sama dengan 114 kWh. Kalau secara biaya sama dengan 114 dikali 1444,7 sama dengan 164.695 rupiah. Jadi penghematan sama 1 bulan yaitu 164,695 selama sebulan dalam jumlah rupiah. Jawaban pertanyaan 1. Setelah melakukan gerakan hemat listrik, bandingkan antara perhitungan dan pembayaran listrik bulanan kalian sama atau berbeda. Jelaskan. Ada perbedaan pembayaran listrik setelah dilakukan penghematan menjadi lebih hemat atau turun karena kita mulai menggunakan alat-alat listrik lebih cermat dan efisien. Contohnya untuk penggunaan AC yang butuh daya besar bisa kita kurangi jam pemakaiannya, atau bisa juga dengan menggantinya dengan kipas angin bila memungkinkan, dan lain-lain. Kedua, jelaskan atau deskripsikan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan sebagai gerakan menghemat listrik di rumah secara terperinci. Apakah berhasil dalam menghemat listrik tersebut? Langkah-langkah yang sudah dilakukan sebagai gerakan menghemat listrik di rumah. A. Mematikan lampu saat tidak diperlukan. Berikut ini adalah tabel penghematan listrik atau lanjutan jawaban nomor 1 di bagian jawaban pertanyaan atau diskusi.
B. Mematikan AC jika tidak digunakan atau menggantinya dengan kipas angin bila memungkinkan. C. Mematikan TV saat tidak digunakan. D. Mencabut perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. E. Mengatur ventilasi udara agar sirkulasi udara lebih baik. F. Menyalakan lampu seperlunya. G. Mengurangi pemakaian water heater dan menggantinya dengan merebus air untuk keperluan mandi. H. Mematikan rice cooker bila nasi sudah tanak sehingga bisa menghemat listrik. Dengan langkah-langkah tersebut, maka saya berhasil untuk menghemat listrik di rumah saya. Ketiga, Pak Jos menginginkan rangkaian listrik di kamarnya serta di kamar anaknya dengan rancangan, jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya masih menyala. Selain itu, Pak Jos juga menginginkan lampu di ruang tamu dengan rancangan, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam. Jelaskan rangkaian lampu bagaimana yang perlu dibuat di kamar dan di ruang tamunya. Rangkaian listrik di kamar Pak Jos serta di kamar anaknya dengan rancangan jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya masih menyala, maka lampu di kamar Pak Jos dan anaknya harus dirangkai secara paralel. Hal ini disebabkan karena pada rangkaian paralel terdapat saklar yang berbeda di setiap lampu. Lampu di ruang tamu dengan rancangan jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam adalah termasuk rangkaian seri. Hal ini disebabkan karena pada rangkaian seri saklarnya hanya satu dan terhubung ke semua lampunya. Simpulan: dalam menggunakan alat elektronik, kita harus pandai untuk memilih produk elektronik yang bagus dengan daya yang hebat. Di samping itu, dalam penggunaannya harus lebih cepat dan efisien sehingga tidak terjadi pemborosan. Dengan lebih cermat dalam penggunaan listrik, maka kita bisa menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar rekening listrik dan juga melakukan penghematan energi. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat tugas PAS Fisika. Demikian adalah presentasi saya tentang PAS Fisika kali ini. Sekian dan terima kasih. Berikut ini adalah kredit yang digunakan untuk membuat video PAS saya.